Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, selamat pagi khususnya yang hari ini bergabung dengan kita yang dengan hari spesial Bu Nuh, tapi nanti kita video call khusus ya Bu. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita akan memulai PD pagi kita yang nanti akan dipimpin renungan oleh majelis terkasih kita Pak Indrias dan doa pembuka oleh majelis kita Mas Indro. Kita akan pujikan satu lagu sebelum kita doa pembuka.
Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat istirahat kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh kembali bangun dengan sehat tanpa kerusakan apapun. Dan kami boleh berkumpul bersama pagi hari ini sebagian dari Jemaat GKJ Yeremia untuk melakukan persekutuan doa pagi. Kiranya Tuhan juga pimpin rekan-rekan kami yang lain juga mungkin belum bergabung saat ini. Tuhan sertai agar mereka juga bisa bergabung sebentar lagi. Dari surga, pimpin dan berkati persekutuan doa ini dari awal, tengah, hingga akhir. Berkati juga Pak Indrias yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Tuhan sertai, pimpin beliau agar firman yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan Selamat pagi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? monggo Bapak terkasih Pak Indrias. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan bacaan Alkitab kita terlebih dahulu dari Roma 8. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11.
Baik, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu, serta kesempatan yang Kau berikan kembali pada kami untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Di pagi hari ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi dapat kami laksanakan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita akan kita baca dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan ke-11. Saya memberikan kesempatan untuk hari yang spesial ini ke Bu Indah Nugroho untuk membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai dengan ke-5 ya Bu. Terus kemudian nanti minta tolong Mas Indro dari 6 sampai 11. Ya. Mari kita membaca dari Roma 8 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyi. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, mungkin dilakukan karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang seperti dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sampai 5 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, karena yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sampai 11 ya masih ini ya? Ya, betul Mas. Oke. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Baik, terima kasih Bu Indah dan Mas Indro yang sudah membacakan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat. Kalaupun ada keadaan sakit, nanti kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan agar bisa lebih pulih dan bisa lebih sehat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seandainya kita diberikan satu permintaan, kira-kira apa yang akan kita minta? Tapi permintaannya hanya satu. Biasanya kan kita kalau minta kepada Tuhan tuh biasanya sih, kalau saya sendiri tuh lebih dari satu. Nah biasanya kalau nanti ditanya, kira-kira apa yang akan diminta jika kita diberikan kesempatan satu permintaan?
Ya mungkin nanti ini dijawab sendiri-sendiri lah nanti ini ya. Kadang-kadang permintaan yang satu akan dilanjutkan dengan permintaan yang lain. Dan seterusnya itulah manusia begitu ya. Jadi memang permintaannya lebih dari satu. Jadi kadang-kadang permintaan dan kenyataan itu selalu berbeda. Tapi kita harus tetap berpikir positif agar kita bisa hidup lebih berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa atau meminta sesuatu kepada Tuhan, namun Tuhan tidak memberi jawaban atau belum memberi jawaban, biasanya kita cenderung untuk kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan, gitu ya. Terus meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, dan bahkan bisa terbawa arus dalam kehidupan dunia. Namun ketika kita gagal, sebenarnya kita diingatkan kembali bahwa Tuhan ini memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah kita penuh berkeyakinan dengan berdoa, kemudian kita berusaha, meminta, dan yang terakhir adalah kita berserah. Semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Begitu juga dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini juga merupakan pedoman bagi kita atau kehidupan orang yang percaya. Hidup ini ada karena sebuah alasan, bukan karena kebetulan. Ya, alasan dan tujuan ini merupakan sesuatu yang menjadi penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. Alasan ini adalah merupakan sebuah kekuatan yang mendorong, sedangkan tujuan ini merupakan kekuatan yang menarik. Nah, jika ada keduanya, maka kekuatan ini akan bergerak, akan menjadi lebih besar. Hidup sesuai kehendak Tuhan, ini sungguh tidak mudah, karena dibutuhkan kesabaran serta kekuatan. Penderitaan fisik bisa saja terjadi pada diri kita ketika mengikuti kehendak Tuhan. Akan tetapi, jika kita bandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan, yang bagi umat yang setia kepadanya, maka ini sangat jauh perbandingannya. Dalam dunia ini kita selalu bergumul dalam dua pergumulan yang dihadapi manusia pada umumnya. Dan keduanya ini biasanya saling bertentangan dan bertolak belakang. Ya, ini antara keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging ini menggambarkan manusia ini terikat. Kemudian apabila manusia ini tidak dapat lepas dan tetap terikat, apalagi dengan mengandalkan kemampuan sendiri, ini kita, manusia ini tidak akan mungkin untuk menolong diri kita sendiri. Adapun ciri manusia yang hidup di dalam keinginan daging, ini biasanya orang yang hanya mencukupkan diri dengan hidupnya, maksudnya berfokus pada dirinya sendiri. Dan berorientasi kepada keinginan daging ini adalah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Misalnya mereka atau seseorang itu tidak memerlukan Allah. Kemudian tidak tunduk kepada seluruh perintah Allah. Tidak taat kepada Allah, dan selalu mementingkan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau keinginan roh, ini menggambarkan pribadi yang terikat, tetapi dipimpin oleh kekuatan yang memberi hidup, yaitu roh Allah. Manusia yang hidup di dalam roh Allah, ini selalu berpengharapan bahwa nanti akan tiba saatnya ada kebangkitan dan membangkitkan semua manusia untuk dihakimi. Tetapi bagi yang mengenal Yesus dan percaya Yesus, akan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan abadi di samping kanan Allah Bapa di sorga. Kemudian bagaimana kita menyikapi antara keinginan daging dengan keinginan roh? Ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu dan kita pegang teguh. Misalnya yang pertama, selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu mengalami pergumulan antara keinginan daging dan keinginan roh.
yang saling berlawanan. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa kemenangan masih tersedia bagi kita yang mau membuka diri untuk didiami oleh Roh Kudus. Jadi tugas kita setiap hari adalah mengambil waktu untuk dapat merenungkan firman Tuhan, terus merenungkan apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan yang telah menjadi milik kita. Dan mulailah kita taat serta setia hidup dalam perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, seandainya walaupun kita dicobai oleh iblis untuk melakukan kehendak daging, dan kita harus siap dan kita harus tegas mengatakan bahwa aku ini atau saya ini milik Kristus. Saya telah menyingkirkan keinginan daging. Ya, jadi kehidupan seperti apa yang benar menurut atau yang harus dimiliki oleh orang percaya? Yang pertama, hidup yang dipimpin oleh Roh. Jadi seperti lemah lembut, kemudian rendah hati, cinta damai, sabar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hidup dalam keinginan Roh, ini akan mendatangkan damai sejahtera. Kemudian hidup dalam keinginan Roh Kudus itu juga akan memimpin kita dan akan selalu menuntun kita dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Hidup dalam keinginan Roh Kudus ini akan membawa kita ke dalam jalan keselamatan yang kekal. Kemudian hidup di dalam keinginan Roh Kudus itu merupakan pedoman sekaligus penghibur bagi kita ketika menghadapi kesulitan. Jadi dengan demikian, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang tiada terhenti bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memulai melakukan hal-hal yang kecil yang sering terjadi di sekeliling kehidupan kita sebagai wujud karya dari Roh Kudus hadir di dalam dunia. Kemudian melakukan kehendak Allah melalui turut serta dalam karyanya, ini merupakan panggilan yang berlaku bagi siapapun tanpa mengenal usia, waktu, keadaan, maupun kedudukan. Jadi mulailah dari hal-hal yang terkecil untuk menyampaikan kabar keselamatan melalui tutur kata, perilaku, perbuatan, kebiasaan, perhatian, dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita hidup dalam Roh, dan satu hal yang mungkin saya ingatkan, jangan lupa untuk awali hari ini dengan tersenyum. Karena tersenyum itu merupakan suatu energi yang luar biasa. Ya, senyum itu dapat menciptakan perasaan yang lebih baik. Kemudian senyuman itu juga menularkan energi positif. Terus dari beberapa penelitian juga senyum itu ternyata bisa menghilangkan beberapa masalah pada kesehatan. Dan mungkin yang satu lagi, senyum katanya bisa membuat awet muda. Ya, saya jadi mengambil kutipan dari Mother Teresa. Everything you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing. Jadi setiap kali kita tersenyum pada seseorang, ini adalah merupakan suatu tindakan cinta. Hadiah bagi orang itu untuk sebagai hal yang terindah dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita hidup di dalam Roh. Amin. Sebelum kita terbagi room doa, senyum dulu Bapak Ibu. Senyum Seperti- walaupun belum sikat gigi dan mandi gitu. Oh ya. iya. Tapi karena dari Zoom nggak apa-apa lah Bapak Ibu ya, biar Iya, nanti benar. yang di YouTube melihat senyum kita yang indah dan mereka juga ikut senyum-senyum ya. Oke. Yang di rumah nanti juga yang mendengarkan dari YouTube, ingat senyum ya. Terima kasih buat firman-Nya, Majelis terkasih kami Pak Indrias. Ini jadi dasar untuk kita menapaki akhir pekan dan hari-hari kita selanjutnya. Kita akan terbagi room doa bagi yang di rumah.
silahkan doa pribadi bersama atau bersama keluarga, dan kita akan mendoakan untuk jemaat kita yang dengan kesehatannya, serta setiap kita supaya juga dalam pelayanan semua tetap semangat, baik jemaat, majelis, pengurus, serta hari ini kita doa khusus supaya semua baik dan lancar untuk proses peneguhan dan perkataan Mbak Melati dan Mas Andika. Tuhan memberkati kita semua.